Iya, cinta kalau nggak ada duit mati, Kak. Ember. Embur. Kok Kenapa? paling setuju? Kok paling setuju? Iya. Iyalah. Ya kan? Ya kan? Oke. Aduh, ini ganggu. 50 loh. 9. Belum. Masih banyak. Sekarang Oke, kita lanjut. ngebahas empati ke diri sendiri. Karena banyak orang tuh gampang ngerti orang lain, tapi keras sama diri sendiri. Nah, kita sering maklumin semua orang, tapi giliran diri sendiri salah dikit langsung nyalahin diri. Enggak dia sih. Enggak. Makanya enggak dia. Not me. Nih, ya bener lagi. Tetap Not nyalain me. orang lain. Asli. Bayu tabok ya. Oke, gue main ML dulu malam Jumat nih, sukses ya kalau cuma lu parah lu. Mobile Legend apa yang mana? Kok harus hari Jumat? Apa nih? Ya, Malam Jumat yang lain. 5, Making love. 3, 2, 1. Kenapa gue nggak dapet lagi? Dapet. Dapat 2 Iya, lumayan. aku juga. Lah kenapa kelah hilang? Di kelas sama dia. Di kelas. Gue salah pencet. Goblok, salah pencet. Aduh bang, ya Allah, gue sampai nangis sendiri. Salah pencet. Kok bisa? Perasaan gue pencetnya sana. Aduh, ya Allah sedih. Asli, gue tiba-tiba. Aduh. Ya, kepotong deh live gue. Gak dapet reward deh gue. Goblok banget, ya Allah, tambah. Demi kata-kata. No, lu dicengin, no. Gue masuk otak tahu loh. Dia ngomongnya gini. 3, 2. Lu juga. Kok si Itil jadi naik ke sebelah sini? Tadi kan kalau dia sebelah sini kan. Kenapa Makanya kata gue, kenapa gue naik gitu? Aduh, maaf ya, udah malam dan udah tua. Bagi kotak. Udah kotak lah ya, bagi kotak. Nggak ada. Udah. Bercanda aja. Udah. Kotak mulu. Udah. Biasa, tuman ya. Tuman ya, minta mulu. Ke pos. Mencet. Salahku. Mencet. Tuman ya. Sama Shirley, apa sih kotak harta apose semacam judo. Iya, jadi lu bisa dapat koin gitu, Jadi yang kotak yang tadi tuh itu namanya apa sih namanya sebenarnya? Pokoknya portal. Jadi kayak di situ tuh ada koin. Lo tuh siapapun bisa datang ke live gue ini untuk ngambil koin itu, gitu. Jadi kayak ngumpulin orang gitu. Apa sih lo? Mungli koin, ya. Dapat 1, untung lo dapat 1. Gue temen-temen gue yang ngasih, gue nggak dapet. Teman, bagian koin Bayu teman, bagian ngasih koin Bayu teman. Ya Allah. Gue sampai itu. Udah, buruan ah, berapa pertanyaan lagi nih? Kamu dapat 2 tadi. Aku dapat 2 tadi. Udah nih. Aku nggak dapet. Lu keluar. Lu bukan mungli tadi, lu keluar. Salah. Mau bahas lagi nih. Ya Allah, gue sedih banget, sumpah. Ya Allah. Duh. Oke, nih. Salah. Tadi kita sampai mana tuh? Sampai kalender gue. Amin lagi gue. Aduh nasib. Iya tuh tadi. Empati ke diri. Halo. Ini nge-free siapa? Nggak ada. Nge-free siapa? Nggak ada.
Gue. Iya. Oh ya udah gue. Tahu ah. Siapa yang nge-lag? Udah. Nah, Nge-lag, benar. nggak apa-apa gue. Lanjut. Oh, nggak apa-apa. Iya. Terus Udah buruan. lanjut udah yuk. Ya, Udah kita sering malam bulan. kita sering maklumin semua orang, tapi giliran diri sendiri salah dikit langsung nyalahin diri sendiri. Nah, Oh, udah dijawab tadi. Not me, iya, gitu. sabar, belum nyampe. Tadi kan udah keburu mungli. Sabar, ini mau ada lanjutannya pertanyaannya. Oh, Kalimat paling gak empati yang pernah kalian dengar apa? Harusnya lu gini, mestinya lu gitu, harusnya itu dia sih kalau gue. Harusnya emang itu nggak empati, Mbak? nggak empati lah, karena lu nyuruh orang itu seperti apa, lu nggak menempatkan diri lo di posisi dia. Lo nggak bisa harusnya, you know what I mean? Karena misalnya gini, belum tentu yang harusnya itu maksudnya yang orang yang lain itu bisa buat, atau mungkin dia udah coba tapi nggak bisa. Struggle-nya gitu beda. Everyone struggle are different kan. Mungkin dia udah pernah misalnya gini ya. Kayak misalnya, aduh, gue lagi mencoba menurunkan berat badan nih gitu ya. Gue udah coba tapi udah coba beberapa cara tapi masih belum bisa. Semua cara udah gue coba. Ntar orang lain tuh gini, oh harusnya lo makan ini, harusnya lo gini, harusnya gitu. Udah coba gue semua. Harusnya lo gini, harusnya gini. Jadi ibaratnya nggak menempatkan diri. Oh iya ya, mungkin dia lagi struggle. Gimana caranya gue bisa mungkin menunjukkan support gue gitu loh. Tapi bukan untuk menggurui dan maksudnya dengan begitu kan dia kayak menunjukkan acara gue mungkin gue lebih benar. Mungkin harusnya lo olahraga gini, harusnya lo gini, harusnya lo gitu. Udah, gue udah coba semuanya itu. Tapi itu gue sering gue lakuin loh, Kla. Tapi menurut gue. Tapi lo tanyain dulu nggak? Maksudnya gini, lo tanya dulu. Oh ya, iya maksudnya gitu. Lo harusnya bertanya dulu kan. Kalau empati itu kan, lo mencoba mendepak. Makanya gini. Iya, misalnya gini. Aduh, gue sakit mah banget ini. Oh gitu, lu minum apa gitu? Ini nih. Lu udah coba ini? Gue ngomong gitu ya, misal. Gue udah coba ini. Belum sih. Harusnya lu coba ini gitu. Itu apa? Nggak empati? Enggak, mungkin bukan gitu maksud gue. Itu kan lo itu bukan empati, itu kayak lo ditanya pendapat lo. Iya. Ditanya pendapat lo mengenai. Enggak, kan dia nggak nanya itu. Kayak kan misal ya, dia ngomongnya gini. Kemarin gue sakit mah nih. Oh ya, gitu. Gue jawab, oh ya, iya. Emang lo minum apa gitu? Gue udah minum ini, obat ini nih. Oh, harusnya lo minum obat ini. Lo udah cobain belum? Tapi kan lo masih bertanya dulu. Ada orang-orang yang langsung bilang. Maksudnya even belum mendengarkan, atau mungkin yang lebih parah lagi buat gue, udah tahu cerita kita. Misalnya kita udah tahu cerita kita gitu ya. Tapi masih kayak yang ya lo harusnya gini, harusnya gini gitu. Padahal udah tahu cerita struggle-nya kita. You know what I mean? Tapi masih tetap mungkin oke. Mungkin kalau kayak orang baru masih ketemu, masih kadang lo berusaha menyarankan kan. Tapi kalau kayak yang udah tahu cerita struggle kita, tapi masih lo harusnya gini, harusnya gitu, kayak ngatur gitu ya. Nah, that is different. Itu nggak ada empatinya kalau buat gue. Kayak tadi siapa yang kalau si Sherly tadi bilang, lu masih mending lah gua. Nah, iya betul. Adu derita. Benar. Tetap. Oke. Ya lanjut. Itu sih Owen LL juga sebenarnya benar tuh kayak just friends. Hah? Maksudnya? Kalimat yang paling gak empati yang pernah kalian dengar. Ya lu lagi cerita, ini lebih ke pasangan sih. Lebih ke pasangan kayak dia lagi ngomongin sama maksudnya nih kayak cewek mencowok kayaknya nih.
Ya nggak sih, Ya, Owen? belum tentu lah, cowok sama cowok juga bisa. Iya, Cewek sabar sama cewek dong. bisa. Iya ya. Sabar. Nggak usah ngomong gender di sini deh. Oh iya, nggak boleh, nggak boleh. Iya, Lanjut. enggak. Mungkin kalau itu konteksnya adalah kalau kayak just friends itu maksudnya apa ini antara pasangan gitu. Iya, mungkin dia lagi cerita terus tiba-tiba enggak, kok gue just friends doang. Maybe. I don't know. Dia mungkin ngomongnya ke situ ya, I don't know. Banyak tuh tipe-tipe orang menggurui yang ku tahu, kata Ella. Siapa tuh lah? Spill dong, Siapa tuh lah? spill. Spill dong, Kak. Spill. Hey Clay, udah cukup. Kotaknya udah nggak ada. Orangnya udah pergi. Main udah ML. Udah main ML ya. Udah main Iya. ML deh. Oke, itu gue. Kalau lo apa, Til? Lo apa, Til? Hah? Lo apa? Astaga, mesti diulang pertanyaannya. Enggak. Gue nggak tahu. Nggak tahu pertanyaannya tuh nggak tahu. Bukan. Nggak tahu. Gue kayak nggak ada apa nggak tahu? Nggak ada sih kayaknya ya. Oke. Soalnya kan aku nggak pernah mau ngomongin hal-hal begitu ya. Aku kan gue itu tipenya adalah mendengarkan cerita-cerita yang happy aja, tapi kalau misalnya sedih gue cuma mendengar, Bo. Enggak, misalnya nih lo lagi cerita sama gue, lo tau nggak, Til, bla 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 segala macam. Terus kata-kata apa yang kira-kira kalau keluar dari mulut gue itu nyakitin lu? Nggak gini, misalnya lo lagi cerita. Misalnya, Til, gue enggak dong, lu masa happy digituin. Misalnya gue bilang bodoh. Misalnya gue bilang, makanya udah gue bilangin juga. Misalnya kata-kata kayak gitu. Atau karena kan gue kayak kalau orang ngomong ke gue kayaknya jarang gue masukin hati, Bo. Ayo peduli amat gitu. Lo nggak ngasih gue makan. Dia nggak punya pikiran, nggak punya hati juga kayaknya deh sekarang. Iya, maksudnya nggak punya otak. Nggak punya otak, nggak punya hati. Ya, I don't care lo mau ngomongin apa, orang lo nggak ngasih gue makan. Robot gue rasa nih orang. Tapi robot agak pinter ya. Maksud lo apa ya, Kla? No brain. Kalau kata Ella no brain, anjir. Itu. Enggak, ini kita nggak ngatain dia ya, dia yang mengaku sendiri. Kita bukan. Iya. Gue sih nggak peduli ya. Dia selalu bagi kata motivasi dong. Belajar yang benar, dapat duit tuh, udah. Atau gue tahu motivasi ya. Mau dapat duit banyak, jual diri. Ya Allah. Ya Allah, jangan mengikuti motivasi dong, motivasinya gitu. Orang gila. Kan gue udah bilang ya kan. Benar, itu juga. Astaga banget. Kalau gue lebih kayak misalnya, Bo, tenang aja kali, ada orang lain lebih susah daripada lo. Oh iya, bener. Kadang suka ada yang gitu. Iya, jadi kayak kadang-kadang gue juga ngomong gitu, Bo. Hah? Kadang-kadang gue juga ngomong gitu ke orang-orang. Emang lo nggak ada empatinya, iya kan? Udah nggak ada otak, nggak ada hati, nggak punya empati, banyak banget lo ya. Nggak bener ya, lo. Tapi kan tergantung gue ngomong sama siapa. Sama siapa? Ya kalau misalnya gue nggak kenal-kenal banget, gue nggak bakal ngomong gitu lah. Enggak, justru kalau buat gue lo justru lebih harus ngomong ke orang yang deket sih. Deket banget. Ya nggak deket banget juga sih. Aku tuh deketnya sama Tuhan sih ya. Gimana dong? Oke. Alhamdulillah. Aku punya sejadah tuh. Yang keluar? Yang setahun 2 kali. Ini nih sejadah aku tuh. Mahal. Sejadah mahal. Ya kan? Iya, tapi itu juga bener tuh. Kalau kata Lydia, gue juga paling sebel tuh. Maksudnya ya iya, gue juga tahu masih banyak yang lebih susah dari gue gitu loh. Atau masih banyak yang masalah hidupnya sama kayak gue. Tapi kan terus jadinya gue nggak boleh punya masalah. Terus gue nggak boleh berkeluh kesah. Aku juga manusia loh, gitu kan. Iya, betul. Boleh dong, gitu sekali-sekali. Gitu. Betul. Again ya cuma pengen butuh didengar aja.
Kadang-kadang kan Yuk kita ukur dulu yuk bajunya yuk. Kita mau buat baju dulu yuk. Itu kan. Poni lo pecah. Poni. Poni lo pecah tuh. Nah. Ya dah. Nih. Udah selesai kok. Kadang orang nggak butuh solusi, cuma butuh ditemenin pas lagi berat. Empati itu bukan selalu ngerti masalahnya, tapi hadir tanpa ngejudge. Iya. Betul. Iya sih, intinya sih sebenarnya gitu ya. Nggak ngejudge saja. Just apa ya? Just respect everybody have their own struggle again. And then everybody have their own timing to deal with it. Gitu loh. Agree. Jangan nggak usah ngejudge saja semua. Ya just respect everyone's situation. Iya. Cuma ini terakhir sebelum kita udahan. Lo agree nggak sih kalau misalnya nih lo akan lebih enak cerita gini. Kadang kan ketika kita ngomong di WhatsApp atau kita ngomong langsung itu beda ya. Lo agree nggak kalau misalnya gue bilang kadang-kadang tuh mungkin orang niatnya berempati, cuma bahasa tulisan di WhatsApp itu berbeda dengan pada saat kita ketemu langsung. Lo agree nggak? Setuju gue. Ya karena cara bacanya juga kan bisa beda ya. Iya, betul. Iya, satu itu. Ya itu kan terjadi di gue terus, Bo. Oke. Setiap gue WhatsApp ada aja salah aja gitu. Maksud gue kayak ke orang gitu ya. Niat gue tuh baik gitu kayak ya kata-kata manis gitu ya, say hi gitu. Terus kayak lu ngomel-ngomel mulu sih, apa kayak lu kok marah-marah gitu. Marah bagian mana gitu. Kayak gitu tuh suka aneh menurut gue kayak lo yang ditanya apa lu nanya orang? Iya, gue yang ditanya. Terus gue bilang, kok lo marah sih gitu ya? Iya, kok lo marah sih? Oh, berarti lo nggak kenal gue. Gue gitu aja, Bo. Kalau lo kenal gue, kalimat gue itu pasti itu ya. Contoh deh, Til, caps lock kita kan udah biasa. Iya, benar. Gitu. Caps lock, terus kata-kata yang caci makian ya, Bo. Itu udah kayak biasa gitu. Terus tiba-tiba lo yang menurut gue lo temen, terus kayak gue caps lock, lo di mana? Bisa sabar nggak gitu? Lo di mana? Nggak usah caps lock kalau ngomel-ngomel. Langsung kayak kayaknya nggak jadi deh, mendingan gue nggak usah ketemuan deh gitu. Iya. Gue kadang-kadang gitu loh. Iya, makanya berarti kan sebenarnya bahasa karena kita lagi ngebahas empati pada saat lo cerita atau misalnya lo lagi ada masalah dan lo ceritain itu lewat WhatsApp dan orang itu bales WhatsApp lo, sebenarnya maksud dia berempati. Cuma mungkin kadang bahasa WhatsApp itu nggak nyampe ke kitanya, bahasanya dia tuh empati gitu ke kita gitu. Rasanya dia tidak berempati gitu. Jadi menurut gue ya emang kadang harus ketemu sih ya, instead of lo by chat gitu. Bisa jadi iya kan, kalau lo lagi mau cerita yang something yang very tahu kalau ketemunya misalnya kalau kita kayak jauh ya. Kan sekarang udah ada teknologi ya. For our voice recording, voice note itu kan tone-nya kan kita bisa tahu tone-nya kayak gimana. Kan. Iya, agree. Iya sih. Iya maksudnya iya kan. Jadi kayak lesson learn aja gitu. Daripada lo akhirnya tidak dimengerti ketika lo mau kasih jawaban ke orang lain, instead of lo typing, kayaknya lebih baik. Mulai ngantuk dia. Lebih baik lo pakai voice note deh. At least pakai voice note gitu. Supaya nyampe message lo tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. Iya kan? Iya, betul. Tapi itu sih Shirley bilang, tapi kalau jatuh di masalah yang sama berkali-kali emang perlu dijudge sekali-sekali katanya gitu. Mungkin bukan dijudge ya. Kalau buat gue ya lebih kepada mungkin dikasih masukan atau dikasih pengertian. Atau cuman tulis kata-kata aja. Masih nggak ada juga, bye. Enggak. Cuman kasih tulisan aja. Bego lo gitu. Iya. Masa berkali-kali. Masa lo berkali-kali melakukan hal yang sama.
bodoh lu gitu. Ya karena kalau udah berkali-kali sih kayaknya jatuhnya lebih kepada ignorance ya. Kalau Iya. kata gue lebih ignorance yang bodoh amat deh kalau gitu nggak peduli. Antara ya kalau nggak ignorance ya means like they don't care. Just keep doing what they want. Iya, kalau gue sih tergantung orangnya sih, kalau gue maksudnya kalau dia udah sering cerita itu berulang-ulang gitu ya, terus kayak dikasih tahu berulang-ulang juga nggak kena, kelar. Iya. Gua sambil dengar lo sambil baca Ella, bangke emang lo ya La. Bisa yang nguap kayak kena kajian. Iya, emang dia nggak ada empatinya soalnya. Gimana sih? La, bukan La. Kalau misalnya obrolannya pakai otak, aku nguap La. Benar deh. Soalnya dia brainnya udah mulai kayak nggak berfungsi jadinya. Iya. Kayak langsung shut down. Kalau di handphone itu baterainya perlu servis tulisannya. No service, Bu. Enggak, perlu servis. Kalau baterai di bawah 80% kan baterai health servis gitu. Baterai health-nya. Gitu. Sekarang lebih canggih, tanya aja jawaban yang bijak di chat GPT, habis itu transfer text to voice. Kelamaan. Langsung aja voice note. Apalagi kalau lagi nyetir, ada orang cerita bla-bla segala macam. Aduh, daripada gue kelamaan, mending gue bentar, be right back, atau misalnya ya voice note, bentar gue lagi nyetir gitu. Yang lebih cepat. Habis itu kirim voice note-nya. Tapi gue juga setuju apa kata si Itil. Sebenarnya kalau lu temen deket gitu sebenarnya juga lu tahu bahasanya, cara dia ngomong, ya kan? Gitu. Tapi juga emang kadang juga ya walaupun tahu emang kadang juga emang kita juga tahu orangnya gimana gitu ya. Jadi emang perlu pakai voice note. Right. Betul. Alright. Jadi mati lo semua. Salah pencet nih gue nih. Terima kasih teman-teman yang udah join. Kita udah sejam lebih nih. Coba ya gue lihat durasinya, kita udah 1 jam 23 menit. Thank you yang udah join. Kepotong deh gue. Apa? Kepotong gue. Enggak lah. Kita kan nggak harus 1 jam. Oke, terima kasih yang udah join. Besok kita akan ada lagi jam 8 malam. Seperti biasa, pagi tuh ada hostnya Claudia yang dari Sydney. Biasanya dia jam 10. Jam 2 waktu Jakarta, biasanya dia hostnya. Jam 8 malam. Kadang-kadang. Kalau dia lagi bisa aja. Jam 8 malam di sini. Hostnya dia nih. Tuh, nih. Alright. Bodo amat. Thank you semuanya udah join. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Berempati ya. Bye. Bye.